warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifani Nur Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya mewakili dari Pilar Kesehatan akan menjelaskan sedikit mengenai bahaya COVID-19 dan panduan isolasi mandiri pasien COVID-19. Dari manakah asal mula COVID-19? Seperti dikutip dari World Health Organization atau WHO, virus corona berasal dari coronaviruses yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome. Lalu, apa sajakah gejala dari COVID-19? Gejala dari COVID-19 itu sendiri terbagi menjadi 3, yakni gejala umum, gejala kurang umum, hingga gejala serius. Untuk gejala umum, di antaranya yaitu demam, batuk, dan badan pegal-pegal. Untuk gejala kurang umum, di antaranya yaitu sakit dan nyeri pada seluruh tubuh, sakit tenggorokan, konjungtivitis, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki atau yang disebut dengan COVID finger. Nah, yang terakhir yaitu gejala serius. Untuk gejala serius diantaranya yaitu sesak nafas, nyeri dada atau tekanan, hingga kehilangan bicara atau gerakan. Lalu, apa sajakah yang harus dilakukan jika terkonfirmasi positif COVID-19? Yang pertama, lapor. Laporkan kepada RT atau RW dan gugus tugas penanganan COVID-19. Selain itu, bisa melaporkan kepada puskesmas dan kantor. Yang kedua, konsultasi. Lakukan swab kontak pertama. Dan yang terakhir, jika telah dinyatakan positif COVID-19, kita dapat melakukan isolasi. Isolasi mandiri dengan pemantauan dan ikuti tata cara isolasi mandiri. Bagaimanakah tata cara isolasi mandiri? Yang pertama, isolasi mandiri minimal 10 hari sejak dinyatakan positif COVID-19. Yang kedua, upayakan kamar tidur terpisah. Yang ketiga, berjemur minimal 10-15 menit setiap harinya. Yang keempat, ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari, yakni pagi dan malam. Yang kelima, ukur saturasi oksigen setiap hari. Keenam, beri informasi ke petugas pemantau serta keluarga jika terjadi peningkatan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Dan yang terakhir, kontrol di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat setelah melakukan karantina. Berikut 6 langkah saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri di kamar terpisah dari anggota keluarga yang negatif COVID-19. Kedua, pisahkan alat makan khusus untuk pasien COVID-19. Ketiga, jika memungkinkan, gunakan kamar mandi terpisah dari anggota keluarga lain. Keempat, siapkan alat kesehatan seperti termometer, oximeter, dan tensimeter. Kelima, selalu terapkan protokol kesehatan di dalam rumah. Keenam, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Lalu, apa sajakah yang harus diperhatikan saat isolasi mandiri? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat isolasi mandiri yakni monitoring suhu tubuh. Terutama bagi yang memiliki komorbid, selalu perhatikan kondisi apabila suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua yaitu monitoring saturasi oksigen. Terutama bagi yang memiliki komorbid, selalu perhatikan kondisi apabila saturasi di bawah 93%. Dan yang terakhir, monitoring tekanan darah. Selain itu, selalu sediakan 3 alat kesehatan apabila terkonfirmasi COVID-19, yakni tensimeter untuk monitoring tekanan darah, oximeter untuk monitoring saturasi oksigen, dan termometer untuk monitoring suhu tubuh. Jika terjadi sesak nafas dan saturasi turun di bawah 94%, kita dapat melakukan posisi proning. Untuk posisi proning yang pertama, yaitu dilakukan dengan tengkurap dengan durasi waktu yaitu 30 menit, dan posisi kedua yaitu miring ke kiri dengan durasi 30 menit, posisi ketiga yaitu duduk bersandar dengan durasi 30 menit, posisi keempat yaitu miring ke kanan dengan durasi 30 menit, dan posisi kelima yaitu semi tengkurap dengan durasi 30 menit. Untuk alur isolasi mandiri ini ada 2, yakni tanpa gejala dan dengan gejala. Untuk tanpa gejala, apabila masih tanpa gejala, dapat menyelesaikan isolasi mandiri 10 hari. Setelah isolasi mandiri 10 hari, dianjurkan untuk swab PCR. Apabila hasil swab PCR masih positif, dapat melanjutkan 10 hari isolasi mandiri.
Lalu, apabila timbul gejala, dapat segera menghubungi fasilitas kesehatan tingkat pertama dan isolasi mandiri dengan gejala ringan. Apabila terjadi pemburukan gejala dengan frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit pada anak, SPO di bawah 93%, dan ada tanda-tanda sepsis atau distres pernapasan, segera rawat di rumah sakit. Alur isolasi mandiri yang kedua yakni dengan gejala. Apabila pasien dengan gejala ringan, selesaikan 10 plus 3 hari bebas gejala. Selanjutnya, dianjurkan swab PCR. Apabila hasil swab PCR masih dinyatakan positif, lanjut 10 hari isolasi mandiri. Setelah sembuh dan swab PCR telah dinyatakan negatif dari COVID-19, tetap terapkan protokol kesehatan. Selalu ingat 5M ya teman-teman, diantaranya yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.